Halo teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman, bertemu lagi bersama saya Novi di acara kali ini outdoor podcastnya anak rantau di Jerman. Kebetulan cuacanya langitnya biru, jadi kita bisa di luar lagi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi yang katanya beliau ini sedang melakukan Ausbildung di sini di Jerman atau work training istilahnya. Bagaimana dia ceritanya, langsung kita ajak yuk ngobrol-ngobrol sama beliau. Jangan lupa ya untuk subscribe dan follow channel-channel sosial medianya ARJ. Halo, apa kabar? Halo, baik. Boleh kenalan dulu dong, namanya siapa, gimana ceritanya? Oke, nama aku Sahda Nabila. Aku umurnya 22 tahun dan ya lagi Ausbildung sebagai medizinische Fachangestellte. Oke, medizinische Fachangestellte. Aduh, itu bahasanya susah banget. Itu apa itu artinya? Jadi itu kayak asisten medis gitu, kerjanya ya jadi asisten dokter kayak gitu. Oke. Sahda, betul nggak penyebutan namanya? Sahda dari mana di Indonesia? Dari Serang. Tinggalnya di Serang sebelum ke sini? Iya, tapi lesnya di Bandung. Jadi di Serang terus ke Bandung gitu. Oke. Sebelum ke Jerman harus les di Bandung untuk oke. Pertama kali ke Jerman tahun berapa, Sahda? Tahun 2020 kayaknya. Tahun 2020, udah 4 tahun jadi di sini? 2022, oke. Tahun 2022 itu langsung masuk program Ausbildung? Enggak, jadi aku pertamanya itu ikut program Freiwillige Soziales Jahr. Itu kayak program relawan gitu ya? Relawan gitu, sama di klinik juga. Dan berakhirnya itu bidangnya sama juga, bidang sebagai kayak asisten medis juga gitu. Oke. Itu waktu itu FSJ setahun ya? Setahun, oke. Terus abis itu ditawarkan, kamu mau lanjutin Ausbildung nggak di sini gitu? Terus kamu bilang oke. Terus aku bilang iya, kenapa enggak? Gitu. Ya. Dulu waktu dari Indonesia ke sini di Bandung itu ngurus sendiri atau kamu pakai agen? Jadi pas mau volunteernya itu, aku diminta tolong ke salah satu guru tapi beda kota gitu. Aku nggak tahu itu termasuk agen apa enggak, tapi minta tolong sama guru bahasa Jerman juga, terus kayak ya dia ngebantuin buat nyalurin gitu ke untuk ke sini. Kamu harus bayar atau enggak waktu itu minta tolong sama ibu itu? Bayar, tapi nggak sebanyak kalau bayar ke agen gitu. Oke, boleh bocorin? Biayanya berapa waktu itu yang kamu iniin? Lupa deh. Lupa? Oke. Jadi itu kamu karena kontak secara pribadi dengan orang ini karena kamu tahu si orang ini bisa bantuin. Iya. Boleh dijelasin nggak bantuan-bantuan yang disediakan ibu guru itu atau bapak guru itu dalam bidang apa? Ngebantuin buat nyalurinnya aja sih biar lebih cepat karena kan dia punya kayaknya koneksi gitu ya sama orang-orang di Jerman. Jadi lebih ke ngebantuin buat nyalurin kita ke Jerman aja sih. Untuk cari institusinya di Jerman. Iya. Oke, ngerti. Oke. Terus waktu itu belajar bahasa Jerman di Bandung di sebuah institut atau privat? Itu aku sebutin aja ya namanya. Di Sprachschule. Berapa lama waktu itu Sahda harus kursus bahasa Jerman di situ? Waktu itu aku sebenarnya 6 bulan ya kursusnya, cuman kan persiapan ulangan, terus waktu itu kan ada pandemi dan lain-lain, jadi aku setahun lebih. Oke. Waktu FSJ, kamu syaratnya untuk kesini harus level berapa ininya bahasa Jermannya? Aku waktu itu udah lulus B1, jadi aku pakai B1. Tapi sebenarnya emang itu yang diminta dari FSJ itu levelnya harus minimal B1 atau? Kalau misalnya sekarang sih, apalagi kalau misalnya di bereichnya Gesundheit gitu ya, kesehatan. Mereka biasanya mintanya B1 sih. Oke. Kamu jadi pertama yang kamu harus lakukan adalah kursus bahasa Jerman. Abis gitu mungkin ngurus visa. Sebelum ngurus visa, kamu berarti harus dapat tempat institusi di sini, baru harus dapat kontrak dulu atau kamu bisa langsung ngurus visa? Waktu itu rada ribet ya. Waktu itu dimintain kayak apa namanya sertifikat bahasa Jerman ya, udah yang kamu punya. B1 sih ya. Terus waktu itu juga harus dari Gute pas zaman aku. Terus, maksudnya dari Gute apa? Sertifikat bahasanya? Iya, dari Gute. Jadi kamu ujian 2 kali di sekolah kamu yang sekolah bahasa sama sekolah ujian Gute itu? Iya. Untuk sertifikat Gute? Karena kalau yang di sekolah sih, yang sekolah bahasa kursus itu mah cuma buat latihan gitu. Oke. Ujiannya emang mah di Gute. Oke. Terus dimintain juga kontraknya,
dari si FS-shotnya yang dari Jerman itu harus udah ada dan asli harus dikirim dari pakai Jerman. pos gitu. Oke. Iya. Apa yang memotivasi kamu Sada untuk datang ke Jerman untuk ikut program FSJ atau program relawan ini? Karena sebenarnya aku dari dulu dari SMA tuh udah kayak kepikiran udah mau ke Jerman aja gitu. Nggak kuliah di Indonesia, emang mau Ausbildung, tapi dulu sebagai pengennya jadi sebagai perawat. Cuman sekarang jadi asisten dokter aja. Memilih Jerman, kenapa? Latar belakangnya? Karena aku pengen tertarik sama bahasa Jerman. Terus tertarik juga sama kehidupan di sini yang katanya segala rupa udah ada apa namanya? Peraturan-peraturannya semua teratur segala macam gitu. Teratur kayak gitu sih. Pengen cobain aja. Itu muncul ide Jerman karena apakah ada band dari Jerman yang kamu sukain atau cuma lihat-lihat aja dari internet, terus kayak ibu sama ayah juga tahu program Ausbildung, terus ceritain ke aku, terus tertarik gitu. Oke, balik lagi ke proses surat-surat tadi. Abis belajar bahasa, ngurus visa, kontrak harus sudah ada. Abis itu dapat visanya lama dari kedutaan atau? Lumayan sih, terus kita juga harus punya apa ya, kertas yang berisi kayak bahwa kita tuh di sini udah ditanggung gitu. Kalau FSJ kan gajinya juga nggak begitu besar, banyak ya, cuman kayak dikasih uang saku aja. Jadi mereka pengen make sure kita tuh cukup gitu uangnya, tempat tinggal dan lain-lain. Itu nggak jadi beban pemerintah di sini kalau sampai sini gitu. Terus kamu dapat dari mana itu? Aku pokoknya dari klinik tempat aku FSJ itu mereka emang udah mencantumkan kayak aku dapat fasilitas apa aja kayak makan 3 kali sehari, terus tempat tinggal, terus mereka juga kan ngasih surat dari Krankenversicherung juga kan, asuransi kesehatan. Itu ditanggung juga sama perusahaan istilahnya. Klinik apa boleh sebutin di sini kamu sama klinik apa? Klinik Am Zuckerberg. Gimana pengalaman kamu pertama kali datang ke Jerman? Pengalamannya suka dukanya bekerja dengan orang Jerman? Suka sih selama sejauh ini aku suka, tapi ya rada susah aja sama bahasanya kadang-kadang kan. Kalau misalnya sama pasien gitu, kadang suka masih harus belajar aja. Waktu program relawan itu kamu harus belajar bahasa Jerman lagi di sini atau enggak? Enggak, udah langsung kerja. Kamu kan jadi asisten dokter nih, itu dokternya satu orang atau beda-beda? Beda-beda, banyak. Kayak dulu pas aku FSJ itu aku lebih banyak kerja di tempat konsultasi kayak sama dermatologi, flebologi. Kalau sekarang aku Ausbildungnya di bagian operasi, jadi sama dokter bedah. Kayak bedah surgery muka gitu ya, kecantikan. Aku tuh ngebayanginnya ya kalau misalnya kerja di bagian kedokteran itu kan banyak istilah-istilah kedokteran yang sangat susah sekali. Nah itu untuk program Ausbildung ini, kamu ada program sekolahnya juga atau setiap hari ke klinik ngebantuin praktek langsung di lapangan, ngebantuin si dokter, ngeliatin dia ngapain gitu? Kalau misalnya Ausbildung Medizinische Fachangestellte ini, kita tuh praktek, ya kerja juga, praktek sambil kerja. Terus kita ke sekolah juga, jadi dalam seminggu kalau aku contohnya, Selasa Rabu aku selalu ke sekolah, terus hari lainnya aku kerja. Tapi Sabtu Minggu pasti libur. Kalau sekolah itu maksudnya sekolah, pikiran aku dari jam 7 pagi sampai jam 12 atau seharian? Dari jam 8 sampai jam 3 sih kalau sekolah. Dan itu apa yang dipelajari? Jadi kayak dokter juga gitu istilahnya? Iya sih kayak, tapi manajemennya juga ada. Karena kan kalau misalnya asisten dokter kita juga harus bisa kayak ngatur termin. Kayak gitu-gitu juga harus bisa. Tapi kita belajar anatomi juga, terus tulang kayak gitu-gitu belajar juga. Terus kalau jadi asisten dokter itu kamu dibolehin untuk misalnya pegang pasien, maksudnya dalam hal ambil darah, nyuntik itu dibolehkan? Nyuntik, ambil darah, kayak kita ganti perban misalnya atau apa. Iya itu. Tapi si dokter selalu ada di samping kamu atau kadang-kadang kamu harus sendirian juga? Awal-awal dokternya juga harus ada, tapi nanti lama-lama kalau misalnya udah dipercayain sendiri. Bagaimana dengan jam kerja? Jam kerja kalau aku biasa karena aku di operasi, jadi aku nggak ada kayak apa namanya jam malam gitu nggak ada? Gitu nggak ada. Jadi selalu setiap hari dari jam 7 nyampe jam
3, 4, 5. Tapi Senin sampai Jumat toh? Senin sampai Jumat aja. Oke. Kalau Sabtu Minggu nggak bakal ada operasi atau gimana? Enggak, kalau Sabtu Minggu aku libur. Karena kan harus libur juga dalam seminggu, harus libur dua hari gitu. Tanggal merah juga libur, alhamdulillah. Kalau Ausbildung itu kan kayak sekolah juga tapi sekalian training di lapangan kan? Iya. Ada ujiannya nggak sih setelah selesai Ausbildung itu? Ada 2 kali. Jadi di tahun kedua nanti bakalan ada ujian. Tahun depan berarti aku bakal ujian, itu ujian pertama. Terus nanti di akhir tahun ketiga bakal ada ujian absolute proof, udah itu aja. Tertulis atau lisan? Tulis dan praktek. Maksudnya praktek? Tulis dan praktek itu kayak nanti kita misalnya praktek EKG atau ngambil darah. Ntar dia diliatin bener atau enggak nih caranya gitu. Oke. Harus sambil ngomong juga ngejelasin kayak gitu. Ada orang Indonesia lain nggak yang juga sedang melakukan Ausbildung yang sama di klinik kamu? Ada. Oke. Jadi kamu bisa berbagi, share pengalaman gitu-gitu ya. Oke. Kamu ini nggak mau berbagi sosial media kamu nggak ke teman-teman anak kantor Jerman? Mungkin ada yang mau, kalau ada yang mau ngontak kamu misalnya, mau nanya-nanya, kamu silakan bisa disebutkan kalau ada yang mau kontak ke kamu. Oke, buat yang mau tanya-tanya juga dan tertarik sama Ausbildung sebagai asisten dokter ini, bisa tanya-tanya ke aku. Instagram aku @sahda_nabila. DM aja. Terima kasih banyak Syahda. Oke, teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman, itu tadi obrolan menarik kita dengan Syahda yang di sini sedang melakukan Ausbildung di bidang asisten dokter. Agak mengerikan ya kalau buat aku. Tapi menarik. Jadi aku ingin menekankan bahwa itu merupakan pengalaman pribadinya Syahda. Mungkin kalau misalnya di Ausbildung yang lain ada yang mengalami pengalaman-pengalaman yang berbeda juga. Oke, kalau ada yang punya ide kita harus cari-cari info apa, silahkan ditulis di komentar. Nanti kita akan usahain cari narasumbernya. Sampai ketemu lagi, bye-bye.